Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah maghrib yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini masih berkenan kembali mempertemukan kita untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan di antara kita tentang kesabaran dan kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah tunjukkan yang hak itu hak dan berikan kita kesabaran untuk menjalankannya, sekaligus Allah tunjukkan yang batil dan berikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Sallallahu alaihi wasallam semoga tetap senantiasa tercurahkan teruntuk hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah istiqamah, konsisten dalam kita meniti jalan sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah maghrib yang berbahagia, kita lanjutkan pembacaan kitab Tashilul Aqidah Al-Islamiyah. Kemarin sudah masuk kepada pembahasan terakhir tentang sarana-sarana yang bisa menjerumuskan seorang hamba terjatuh ke dalam kesyirikan besar atau hal-hal yang merupakan pengurang kadar dari tauhid seorang hamba. Wasilah yang beliau sebutkan ada 3, kita ulangi biar nyambung. Yang pertama al-ghulu bis sholihin, berlebihan dalam mensikapi orang-orang soleh. Beliau jelaskan ini mencakup seperti memasang foto-foto mereka, tabaruk dengan mereka, memuji mereka dengan di luar batas syar'inya. Yang pertama karena sudah kita jelaskan. Kedua, dengan tabaruk yang termasuk tabaruk bid'ah atau syirik kecil. Karena tabaruk kemarin juga sudah kita jelaskan, mengalap berkah ada 2 macam. Mengalap berkah yang itu sampai menjerumuskan pelakunya kepada syirik besar. Ada yang tabaruk mengalap berkah yang hanya atau di bawah dari syirik besar, yaitu syirik kecil, atau disebut dengan tabaruk bid'ah. Dan yang ketiga kemarin sudah kita bacakan sedikit, kita lanjutkan. Kemudian hari ini selesai, besok kita lanjutkan mengurang, bukan pembatal pengurang kadar tauhid berikutnya, yaitu syirik kecil, insyaallah.
Wasilah yang ketiga, ya kemarin sudah kita bacakan sedikit, yaitu mengangkat kuburan, memplester kuburan, dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid. Ya, ini hukum asalnya bisa menyebabkan atau mengurangi kadar tauhid seorang hamba. Ya. Jadi aturan syar'inya kuburan itu ya hanya sebatas sejengkal aja, cukup sudah. Tidak perlu diplester, di apa istilahnya, kijing, ya apalagi sampai diburatin rumah, dan nanti kalau hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, agak dulu. Nah, ini bisa mengurangi kadar tauhid seorang hamba, ya. Karena tidak ada di dunia ini, tidak ada yang namanya kuburan yang dikultuskan, yang disakralkan, tidak ada. Kuburan semuanya sama. Mau dia orang soleh, mau dia orang berbuat maksiat, semua kuburan sama. Kita diperintahkan untuk berziarah. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Jadi ziarah kubur itu ya manfaatnya memang untuk dua-duanya, untuk kita sama penghuni kubur, untuk kita berfaedah, mengingatkan akan kehidupan akhirat, kematian, karena suatu ketika ya nanti kita juga akan menyusul mereka, sama. Kita ngantri aja mati sebenarnya. Nah, dengan ziarah kubur itu kita bisa ingat, oh iya, suatu ketika saya juga akan berada di ya alam barzah juga, ditimbun juga dengan tanah, sama dengan mereka. Ingat akan kematian dan kehidupan akhirat, supaya apa? Ya, syahwatnya dunia berkurang. Dan juga bermanfaat untuk ahli kubur, kita doakan mereka supaya mereka diberikan apa? Ampunan oleh Allah, diluaskan kuburannya, ya, dilapangkan kuburannya, dijauhkan dari azab barzakh. Ya. Sudah itu aja cukup. Maka itu nggak perlu kemudian kuburannya harus dibangun, di plester, dikasih kijing. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Serius, nggak ada manfaatnya sama sekali. Selain dari sisi itu, ya juga itu larangan. Tadi itu, maka beliau menjadikan ini sebagai apa? Salah satu di antara apa? Pengurang dari kadar tauhid seorang hamba. Ya. Karena itu akan menjerumuskan seorang hamba untuk apa? Ta'zimul qabri, mengagungkan dan mengsakralkan kuburan. Ya. Kan awalnya dari situ, bangun, buatin rumah, dibuatin lampu-lampu dan seterusnya. Ya, ya berpotensi ya untuk kemudian diagungkan. Maka al-mu'allif rahimahullah menukilkan banyak hadis dan juga ijma' ulama. Ya, banyak sekali hadis, bahkan beliau sebutkan saking banyaknya hadis tentang larangan tersebut sampai hadut tawatur. Sampai pada batas hadis yang mutawatir. Jadi mutawatir itu hadis yang bagaimana? Ya, hadis yang tidak mungkin ada rawinya sepakat untuk dusta. Hadis yang sampai puncak kesahihannya. Karena rawinya banyak. Saking banyaknya tidak mungkin mereka sepakat untuk membuat hadis tersebut.
Ya, maka dipastikan hadis mutawatir hadis yang sahih. Ya, terkuat hadis sahih mutawatir. Maka beliau sebutkan hadis-hadis yang melarang untuk membangun, memplaster, ya, meninggikan kuburan itu sampai kepada batas hadis mutawatir. Cuma ya saya juga nggak tahu ya kenapa begitu masih banyak orang-orang yang mengagungkan kuburan. Ditaruh di mana hadis-hadis ini? Apa dalil mereka? Ya, masih banyak sekali. Hampir setiap ya, kuburan. Ya, maaf ya. Ini depan ini juga Masya Allah. Hampir semua itu. Saya lihat Masya Allah nggak ada yang tidak dikasih nisan semua. Kalau nanti lama-lama habis tempat untuk menguburkan. Harus buka apa? Lahan baru kan. Ya udah itu maaf ya melanggar syar'i. Ya nanti kedepannya menyusahkan kita kan. Kita harus buka lahan baru, beli lahan baru, lahan juga nggak murah, ya kan? Jadi ya sebenarnya kalau orang melakukan pelanggaran syar'i itu sudah dapat dosa plus beban dunia sebenarnya. Iya, nah dipikir-pikir gitu. Islam itu kan gampang, mudah. Udah jalankan aja perintah Rasulullah, cukup tinggikan 1 jengkal, nggak usah diplaster, selesai. Nanti kalau ada yang meninggal berapa tahun kemudian dimasukkan jenazah baru, bisa untuk selamanya kan? Iya, gitu kan? Ya udah. Melanggar syariat susah lagi. Nah, ya kita bacakan beberapa hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita cepat aja. Secara garis besar seperti hadis yang diriwayatkan oleh Jundab bin Abdullah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ini anhaakum an dzalik rahul Muslim. Muslim. Salah satu hadisnya ini hanya belum menukilkan 5-6 hadis secara umum. Nanti secara khusus beliau juga nukilkan. Khusus maksudnya perbuatan-perbuatan ibadah yang khusus yang terlarang ketika dalam atau berada di perkuburan seperti sholat area perkuburan atau sholat menghadap kuburan, baca Quran, terus iktikaf. Iktikaf itu jumeneng, doa di situ dan seterusnya. Ya, maka belum nukilkan beberapa hadis yang khusus. Allah alam bisawab. Dan juga menukilkan beberapa ijma ulama ya tentang keharaman hal tersebut. Dari Jundab bin Abdullah, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda sebelum 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, ya ketahuilah bahwa orang-orang dahulu ya sebelum kalian mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh di antara mereka masjid. Ya. Kebiasaan orang dulu seperti itu. Umat-umat terdahulu, ahlul kitab. Ya. Biasa mereka kalau ada nabi yang meninggal atau orang-orang saleh di antara mereka, langsung mereka bangun di masjid di kuburan mereka. Diagungkan, sakralkan, meyakini sholat di situ, ibadah di situ punya apa? Keistimewaan, faedah lebih dibandingkan dengan masjid-masjid biasa. Itu kebiasaan orang-orang dulu. Orang mengatakan inni anhaakum an dzalik. Saya melarang hal yang demikian. Dulu sudah mengingatkan 5 hari sebelum meninggal dunia, udah pesan
Jangan sampai kalian jadikan kuburan saya nanti seperti orang-orang dahulu. Mereka kalau ada yang meninggal di kalangan para nabi, orang-orang soleh, mereka lakukan seperti itu. Maka jangan sampai kalian melakukan itu terhadap kuburan saya. Itu pesan yang tersirat seperti itu. Ya, 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Hadis berikutnya. Inna min syirarin nas man tudriku sa'atu hum ahya wa may yattakhidhul qubura masajida. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang buruk, manusia yang jelek, ada orang yang bertemu dengan hari kiamat dan dia dalam kondisi hidup. Ini termasuk manusia yang sangat buruk dan celaka. Karena tentu hari kiamat hari yang ya luar biasa. Termasuk azab dunia sebelum azab akhirat. Dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ya masjid. Ini kata Rasulullah min syirarin nas, termasuk di antara manusia yang buruk dan jelek. Orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ancaman. Rasulullah memberikan predikat manusia yang sangat buruk. Ya, kenapa? Ya jelas. Nah, itu akan bisa mengantarkan orang terjatuh dalam perbuatan syirik. Ya, itu membuka pintu-pintu kesyirikan orang-orang seperti itu. Kuburan yang sebenarnya tidak harus digitukan, disaklarkan, dikutuskan. Min mafatihi syarr, karena memang ada orang-orang yang Allah jadikan ya karena sebab mereka ya sebagai pembuka keburukan. Ada juga yang Allah takdirkan menjadi pembuka kebaikan ya. Min mafatihil khair wa min mafatihi asyarr. Ya, tentu kita berharap menjadi orang-orang yang Allah takdirkan menjadi pembuka kebaikan, jangan sebaliknya jadi pembuka pintu-pintu keburukan. Termasuk diantaranya adalah jadikan kuburan sebagai masjid. Hadis berikutnya, maknanya sama insyaallah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yahdharu ma mithla ma sana'u. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat, ya, mengutuk. Ini tentu juga ancaman yang keras. Mengutuk siapa? Orang-orang Yahudi ahli kitab dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yahdharu mithla ma sana'u atau yuhadziru mithla ma sana'u. Rasulullah mewanti-wanti apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Ya. Qalat Aisyah berkata, laula dzalika la ubriza qabruhu ghaira annahu khusyya ayuttakhadha masjidah. Kata Aisyah, ini yang kemudian menyebabkan kenapa kuburan Rasulullah SAW itu tidak ditampakkan. Kalau ditampakkan, dikeluarkan udah. Nanti orang-orang yang hatinya kotor pasti kemudian bangun yang mewah, megah. Ya, itulah hikmah ya. Kenapa kuburan Rasulullah tetap
jaga dalam rumahnya, biliknya Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana beliau meninggal dunia. Karena memang hadis menyebutkan para nabi itu dikuburkan di mana beliau meninggal dunia. Ya, itu hikmahnya. Kalau enggak, ya. Ya, tapi dasar orang-orang Yahudi, ahlul kitab, ya, orang Yahudi itu memang punya tabiat yang banyak keingkaran, ya, banyak ngeyelnya, ya, sejak masih ada ayahandanya, ya. Itu ada cerita sendiri kalau orang Yahudi, Bani Israel. Ya, ketika Nabi Yakub masih hidup saja, mereka menunjukkan orang-orang yang tidak taat, ya kan, punya makar dengan saudaranya sendiri, siapa? Nabi Yusuf, Benyamin, ya kan? Mereka punya niat untuk membunuh, ya, sampai sekarang, sampai hari kiamat. Tabiat orang Yahudi seperti itu. Yahudi itu bagian dari Bani Israel, ya, yang merupakan umat Nabi Musa alaihissalam. Di antara tabiat mereka, memang mereka suka membunuh para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka, dan kemudian menjadikan kuburan-kuburan para nabi tadi itu sebagai tempat-tempat yang mereka sakralkan. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, Allah tada' timsalan illa tamastahu wa la qabran musyarrafan illa sawaitahu. Rasulullah pernah bersabda kepada Ali, pesan, wahai Ali, ya, ini kalau salah pesan ke luar kota, ke Yaman atau mana, itu dakwah. Nanti kalau kamu ketemu timsal itu ya kayak berhala, patung, jangan kau biarkan, illa tamastahu, kecuali engkau hancurkan, ya. Wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Demikian pula nanti kalau kamu ketemu dengan kuburan yang agak tinggi, jangan kau biarkan, segera engkau sawaitahu, kamu ratakan, ya. Karena itu, ya, tadi itu bisa menyebabkan, mengantarkan orang kemudian mengkultuskan dan mensakralkan kuburan. Jelas, ya, perintah Rasulullah tidak boleh meninggikan kuburan. Ulama sepakat cukup sejengkal aja sebagai tanda, ya, bahwa itu kuburan. Biar nggak dikira nenek tidak ada kuburan nanti bisa diinjak-injak, bisa dilewati, kan nggak boleh juga, ya, tanda gundukan. Lebih dari itu udah ratain, ya, nggak perlu tinggi-tinggi, udah cukup sejengkal aja. Nah, Rasulullah an yujassas al-qabru, Rasulullah dengan tegas melarang untuk membangun, memplaster kuburan, wa ayyuq'ada alaihi, dan duduk di atasnya, wa ayyubna alaihi, dan dibangun di atasnya, bangunan, dikasih rumah, iup-iup, ya, kaum muslim ini semuanya tidak diperkenankan. Saya bacakan ijma' ulama. Materi nomor 1. Oh, nanti yang berikutnya, hadis berikutnya. Lihadal hadis syawahidu katsirah min ahadits jam'in min as-sahabah balagat haddat tawatur. Tadi yang Anda sampaikan. Hadis-hadis yang semakna ini begitu banyak diriwayatkan dari para sahabat sampai pada batas hadis mutawatir.
Hadis yang tidak diragukan apa? Kesahihannya. Ya. Baik. Ya. Ini jadi dasar ya. Ada dasar yang harus kita pegang kuat. Dalil-dalil yang sampai pada batas mutawatir yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Ya. Allah alam ya. Memang perlu juga sih untuk mengetahui ya. Apa sih yang menjadi dasar mereka, kemudian mereka melakukan sesuatu yang jelas bertentangan hadits mutawatir. Dari mana dalil mereka gitu loh. Dan mereka melakukan luar biasa. Mungkin bisa sampai habis miliaran itu. Gitu. Kayak masuk gitu kayak di hotel. Ya dihiasi dengan sedemikian rupa yang masuk aja sudah membuat suasana berbeda ya. Baru masuk gitu udah auranya itu aura ada ya apa ya secara otomatis lah ada rasa mengkultuskan, mensakralkan ya itu fitrah seperti itu. Makanya tadi itu kata beliau ini menyebabkan betul-betul sarannya orang terjatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan ya bisa syirik besar. Lah udah masuk gitu udah masya Allah. Lihat gitu itu udah suasana kayak sakral betul kayak tempat yang luar biasa. Cara fitrah seperti itu. Ya. Allah alam bisawab. Yang penting kita pegang ya, dalil bahwa hadis-hadis yang melarang hal tersebut sampai pada batas hadis mutawatir yang tidak dilakukan dengan kesahihannya. Wa ma'na ittikhadil qubur masajida, kata beliau, di antara menjadikan, tadi saya sudah sebutkan, di antara menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid, ya tadi ya, beribadah di tempat situ, berdoa di situ dan seterusnya. Kemudian beliau mu'allif rahimahullah agak cepat sedikit berselesai menyebutkan beberapa hadis pengkhususan ibadah atau larangan ibadah di tempat perkuburan. Pertama, kita nggak boleh sholat di tempat perkuburan atau masjid yang ada kuburannya, atau sholat menghadap ke kuburan. Nggak boleh. Salah satu di antara riwayat hadis Rasulullah dari Abu Marthid Al-Ghanawi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan juga duduk di atas kuburan. Ya. Jadi menghormati orang yang meninggal dunia itu sama sebenarnya menghormati ketika apa? Mereka masih hidup. Itu prinsipnya Islam seperti itu. Itulah ya, insyaallah betapa nikmatnya hidup di bawah naungan Islam itu ya. Di satu sisi banyak orang-orang di luar Islam yang memperlakukan jenazah dengan apa? Sangat-sangat tidak manusiawi ya enggak? Ya Allah alam lah itu keyakinan mereka. Monggo nanti jangan tersinggung kalau kita bilang enggak manusiawi. Ya, tapi prinsip Islam seperti itu memang. Ya, kita wajib untuk memuliakan saudara kita seiman, gitu. Ketika meninggal dunia sama ketika mereka masih hidup. Enggak boleh kemudian kita menzalimi, menganiaya, enggak boleh seperti persis. Ponis mati terus kita boleh ninju gitu kan. Enggak boleh. Enggak boleh apa? Nyiwal gitu enggak boleh. Sama ketika masih hidup.
tetap kita muliakan. Ya. Proses pun juga harus dengan penuh hati-hati. Ya. Beda dengan orang-orang dulu Islam ya, masya Allah. Ada yang dibakar, ada yang dibakar. Saya lihat masya Allah, sampai kakinya ditekuk-tekuk itu. Ya. Jadi saking panjangnya kayaknya tekuk itu dipaksa, ditumpui kayu dibakar. Ya. Ada yang di Cina, negeri Cina yang dikasihkan ke burung ya, insya Allah. Jadi tempat khusus, tempat nanti mati ditaruh di situ, udah nanti didatangi burung yang kemudian memakan mereka. Ya, insya Allah. Ini kan ya kalau dibilang kurang manusiawi ya tetap kurang manusiawi kan. Ya, masa dikasih ke hewan yang secara seperti ya. Ada yang hanya ditaruh dan seterusnya lah ya. Maka tentu agama kita begitu sangat muliakan saudara-saudara kita ya yang meninggal dunia seperti ketika mereka masih hidup. Maka kita tidak boleh juga untuk kemudian sembarang ketika masuk kuburan duduk, apalagi sampai nginjak kuburan mereka. Nek sana enggak bisa ngrungokke teriak ojo. Ya. Enggak boleh. Nah, salat depan kuburan tentu ini juga secara hadis tadi dilarang menghadap ke kuburan. Ulama sepakat yaitu ketika tidak ada batas antara orang yang sholat dengan kuburannya. Jadi kita sholat terus depan kita ada kuburan. Ada ijma ulama enggak boleh. Nanti ada perselisihan ulama gimana kalau saat temboknya satu. Itu sudah nanti masuk pembahasan khilaf ya. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah, yang saya baca, enggak apa-apa satu tembok, yang penting temboknya tinggi. Jadi banyak kasus yang mungkin masjid orang-orang dulu kan gitu. Ya kan? Masjid terus biasanya depannya ada perkuburan ya. Pernah saya sampaikan kayaknya ya. Kalau kita tanya sama orang-orang tua dulu, itu kan falsafatnya apa? Supaya untuk menambahkan apa? Kekhusyuan. Jadi Pak, betul Pak? Terus betul. Saya pernah nanya itu, Pak, kebetulan masjid yang di rumah saya di Tulung juga seperti itu. Jadi pas satu area terus masjid, temboknya ya masjid itu. Ya, depan gitu sudah kuburan. Terus sempat saya tanya, kok bangunnya kok tempel dengan kuburan ngoten niku napa to, Pak? Terus ya perlu cerita. Kuwi zaman dhisik zaman dhisik tujuane gen nek salat ki ingat mati. Ora ingat pasar, apa ora ingat sawah. Artinya supaya salatnya lebih khusyuk. Kuwi wae jane iki ora terus apa nyembah kuburan, nyembah sing mati ora. Pasawate ngono kuwi, gen wong nek salat oh ternyata sesuk aku ya arep neng kuburan nyusul karo kanca-kancane sing wis mati dengan harapan salatnya bisa lebih khusyuk. Allah alam bisawab. Ya, tapi ijma ulama memang kalau tidak ada batas itu yang memang berdasarkan hadis tadi itu yang tidak diperbolehkan. Tapi Syekh Utsaimin beliau membolehkan kalau seandainya ada pembatas satu tembok saja, yang penting temboknya tinggi. Sehingga ketika orang sholat ya tidak bisa melihat kuburannya. Kata beliau sudah cukup. Ya, itu pendapat beliau. Pendapat yang lain ada mengatakan tidak cukup dua, harus dua. Ya untuk lebih amannya lagi. Tembok kuburan sendiri, tembok masjid
sendiri. Ada yang berbuat seperti itu. Ini kayaknya di sini juga ya masjid itu ya. Mana itu? Yang kiri jalan itu kan juga tuh. Kuburan terus sampingnya masjid ya, sama ya. Nggih. Masjid mana? Moroh ya. Gitu kan? Iya. Rata-rata masjid dulu kayaknya seperti itu lah. Ya monggo mau berikut pendapat siapa? Ya, kalau Syekh bin Baz juga kayaknya lebih cenderung kepada Syekh Utsaimin. Yang penting ada pembatasnya sehingga orang yang sholat tidak bisa melihat kuburannya, insya Allah sudah dianggap cukup. Bagi yang lebih pengen hati-hati, harus ada dua, tembok kuburan sendiri dan tembok masjid sendiri. Allah a'lam bishawab. Ya. Yang disepakati tadi yang tidak boleh adalah salat yang memang tidak ada jarak antara orang yang salat atau tidak ada batas antara orang salat dengan kuburannya dan kuburannya ada di arah kiblatnya. Kemudian beliau juga nukilkan beberapa hadis tentang hal tersebut, intinya sama. Ya. Kemudian hadis yang secara umum ya, di mana Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan masjid sebagai idan. Id mana id? Hari raya didatangi dalam momen-momen tertentu, di situ berkumpul-kumpul, ya beribadah di situ, mengadakan ritual tertentu. Ini juga terlarang. Nggak perlu mengkhususkan lah ya. Kalau ziarah kubur kapan saja kita ingin ziarah, ya silakan. Nggak harus kemudian tentukan hari ini bulan seperti ini, nggak ada. Khawatir itu nanti terjatuh kepada id tadi. Id itu kan hari yang terulang dalam waktu yang sama. Maka nggak boleh menjadikan kuburan sebagai ziarah kubur untuk kemudian sifatnya id, terulang dalam waktu yang sama. Ya. Dan ini juga jadi tradisi kita juga ya, ya toh? Biasanya sebelum Ramadan. Ruah iya. Itu kan terulang dalam waktu yang sama id. Apa dalilnya? Bacakan. Marah Ibnu Abbas marfu'an. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas marfu' itu apa? Hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. La tusallu ila qabrin, jangan kalian salat mengarah ke kuburan. Wala tusallu ala qabrin, dan jangan kalian salat di atas kuburan. Wa rafil ahadits aidan naha an ittikhadhi qabrin aidan wal idu. Nah, dan juga diriwayatkan hadis-hadis tentang larangan menjadikan kuburan sebagai hari Id. Yuqsadul ijtima'u fi wal intiba lil ibadah. Ya intinya untuk apa? Untuk merayakan satu perayaan tertentu dalam waktu tertentu yang kemudian terulang ya dalam waktu yang berskala. Enggak boleh. Kalau ingin ziarah, silakan ziarah kapan saja. Ya, tidak harus ditentukan waktu tertentu. Ada riwayat dari Ibnu Abbas marfu' ya. Marfu' itu hadis yang apa? Riwayat dari sahabat yang kemudian dihukumi berasal dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada riwayat dari para sahabat, ada berapa yang hukumnya marfu' dihukumi sama Rasulullah. Di antaranya hal-hal yang memang tidak mungkin itu keluar dari lisan seorang sahabat, nggak mungkin. Pasti itu keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Seperti ini. Ini syariat. Nggak mungkin seorang sahabat melarang sesuatu larangan yang berasal dari dirinya sendiri, nggak mungkin.
Atau perkara-perkara gaib. Ada seorang sahabat mengabarkan tentang perkara gaib, nggak mungkin itu keluar dari lisannya sendiri. Pasti itu dia sandarkan kepada Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang tahu gaib kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah Isya? Wah, masih ada berapa hadis ini? Ya. Baik ya. Saya simpulan aja. Wa li sihhati hadzal ahadits wa tawaturuha an Nabi sallam wa tanawwul wa'idil warid fiha faqad ajma'a ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu wa min ba'dahum min salafi hadil ummah wa jami'i man sara ala tariqatihim ala tahrim bina'il masajid awil ghuraf ya alal qubur au bina'iha. Kata beliau, karena berdasarkan hadis-hadis yang sudah jelas kesahihannya sampai batas mutawatir, maka kata beliau menukilkan ini sudah merupakan ijma' ulama. Jadi dasarnya 3 tuh. Kalau enggak 3 ya 2 wes. Kalau enggak ada Quran yang jelas. Hadis dan apa? Ijma'. Ijma' itu kan dalil hukum yang disepakati ulama. Ya, maka orang yang melakukan pelanggaran itu selain dia melanggar hadis, dia juga melanggar apa? Ijma'. Ijma' itu dalil yang disepakati ulama, diterima semua. Quran, sunnah dan ijma'. Ya, makanya ya memang perlu sih cari tahu gitu apa sih dasar, atau hanya hawa nafsu, atau kan ini ijma'. Belum saya bacakan, dinukilkan ya. Mana tadi? Nih, qala al-allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ini salah satu, nanti sebenarnya masih banyak. Salah satu di antara nukilan, beliau nukilkan dalam catatan kakinya dalam risalah ya Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani ya Syarhus Suduri bi Tahrim Raf'il Qubur. Dia belum punya risalah yang judulnya melonggarkan dada dalam mengharamkan mengangkat kuburan. Apa yang dalam halaman ke-17 beliau mengatakan, ketahuilah annau tafaqan nas, ketahui bahwa ulama sudah sepakat ijma'. Ya, sabiquhum wa lahiquhum, ulama yang terdahulu dan yang sekarang, awaluhum wa akhiruhum, ya, yang awal dan sampai akhir, milladunis sahabah, sejak dari kalangan para sahabat, ila hadzal waqt, sampai sekarang, anna raf'al qubur, sesungguhnya mengangkat kuburan di atas, lebih di atas sejengkal, membangun di atasnya, itu kata beliau hadhi bid'ah, ini adalah bid'ah. Ittifaq min sabiqihim min salifihim ila lahiqihim, sejak dari ulama salaf sampai sekarang. Kuat ini ijma'nya, la khilaf, tidak ada perselisihan. Ada Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam risalah beliau di halaman ke-17. Minal bid'ah allati thabata an-nahyu anha, termasuk bid'ah-bid'ah yang dilarang keras oleh Rasulullah, ya, walam yukhalif fi dzalika ahadun minal muslimina ajma'in, yang tidak ada satupun ulama yang menyelisih kesepakatan ini. Dah clear, sepakat ijma'. Kuat ini ya, dalil yang sangat kuat. Dalil yang diperselisihkan tuh yang 3 disepakati ya, Quran, sunnah dan ijma'. Satu lagi kias. Kias ini jumhur ulama ya, 4 mazhab menggunakan. Yang tidak menggunakan terkena dalam mazhab Al-Zahiriyah, Ibnu Hazm, Abu Dawud Al-Zahiri enggak menggunakan kias ya, tapi
Jumhur ulama, ya empat imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan kias. Nanti yang selain itu diperselisihkan. Ada syadud dzara'i, ada masalah mursalah, ada syar'u man qablana, ada al-istishab, ada al-istihsan. Itu dalil-dalil yang khilaf ulama. Tapi yang tadi ijma', makanya dalilnya kuat. Pertama, hadis sudah mencapai mutawatir. Yang kedua, ijma' ulama. Ya, wis. Sebagai bekal ya, ilmu kita untuk kita pegang kuat-kuat bahwa perbuatan-perbuatan membangun, memplaster, mengangkat kuburan, membuat rumah, membuat bangunan-bangunan, menghiasi, semua itu terlarang. Kalau sampai kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah, maka ini mal'un, terkutuk. Tadi hadis tadi, la'anallahu al-yahud wan nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihim masajida. Idza mata fi masalih banau ala qabrihi masjida. Kalau ada yang meninggal di antara mereka yang saleh, maka mereka membangun di kuburannya sebagai tempat ibadah. Mereka orang-orang yang terkutuk. Dan hadis yang lain Sahih Bukhari, ulaika syirarul khalqi yaumal qiyamati indallah. Mereka adalah orang-orang yang buruk, makhluk yang buruk, yang jelek nanti di hari kiamat di sisi Allah. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kita. Mudah-mudahan orang-orang yang masih mengkultuskan, mengsakralkan kuburan, ya bisa kemudian mengambil pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah dan ijma' para ulama. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih ada sedikit, kita lanjutkan besok saja. Dan setelah itu kita masuk kepada syirik kecil. Nah, karena pengurang tauhid yang pertama wasilah yang mengantarkan syirik besar, syirik kecil, kemunafikan kecil, dan apa? Kufur kecil. Kita baru sampai pertama, ya, belum yang ketiga. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.